Baik teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, Bapak ingin memperlihatkan satu foto teman-teman. Bisa dilihat, ini foto apa? Gelas. Air putih. Meja, bener di Amel. Apa? Gelas yang berisi air putih. Oke, benar. Bayangan, benar-benar di Amel. Oke, air ya, kita highlight airnya aja. Jadi air adalah sebuah senyawa yang tersusun dari hidrogen dan juga oksigen teman-teman. Nah, saya ingin bertanya nih teman-teman. Menurut teman-teman, ketika tadi air kan terbentuk dari oksigen dan juga hidrogen kan. Nah, ketika terbentuk, massa zatnya itu akan sama ketika sudah terbentuk sebuah air itu apa beda? Menurut teman-teman sama apa beda? Sama. Di Amel, ya. Yang lain? Di Asmi? Sama. Oke. Kemudian, menurut teman-teman nih, perbandingan antara hidrogen dan juga oksigen dalam air, apakah sama, tetap sama, atau berubah-ubah? Beda. Beda nih. Di Asmi gimana? Beda. Oke, nah dari kedua pertanyaan itu ya teman-teman akan relevan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, let's go, next. Oke, kita hari ini akan belajar tentang hukum dasar kimia teman-teman. Ada dua hukum yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa dikemukakan oleh sebuah tokoh yang hebat bernama Anthony Lavoisier teman-teman. Bunyi hukumnya adalah, dalam reaksi kimia, massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Jadi, dalam suatu reaksi kimia, jumlah massa suatu zat sebelum reaksi akan sama dengan jumlah massa zat yang dihasilkan atau setelah reaksi, teman-teman. Makanya, di sini terlihat kesimpulan bahwa massa reaktan itu sama dengan massa produknya. Seperti itu. Oke, terus gimana Pak maksudnya Pak? Langkah pengerjaan atau contoh soal? Kita masuk aja langsung. Nah, di sini ada sebanyak 15 gram magnesium bereaksi dengan 10 gram oksigen membentuk magnesium oksida, MgO. Berapa massa MgO yang terbentuk? Oke. Itu teman-teman. Jadi, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pahami di awal yang tadi teman-teman bahwa massa reaktan sama dengan massa produk. Oke, ini yang perlu kita pahami. Jadi ini sebanyak 15 gram magnesium bereaksi dengan 10 gram oksigen membentuk magnesium dioksida. Jadi 15 gram Mg magnesium ditambah oksigen menghasilkan MgO, magnesium oksida. Nah, terus berapa tadi magnesiumnya berapa? 15 gram. Terus oksigennya berapa? 10. Nah, 10 tambah 15? 25. Jadi untuk mengetahui berapa massa magnesium oksida yang terbentuk, kita perlu mencari massa reaktan. Nah, massa reaktan didapatkan dari penjumlahan antara massa produk teman-teman, yaitu dari 15 gram magnesium ditambah dengan 10 gram oksigen. Nah, menghasilkan 25 gram. Nah, terus kita masuk ke rumus ini teman-teman. Massa reaktan sama dengan massa produk. Nah, kan udah diketahui massa reaktannya berarti kan 25 gram. Nah, massa produknya ini 15 gram ditambah 10 gram. Nah, apakah sama? Sama kan? Nah, itu sejalan dengan hukum kekekalan massa, bahwa massa sebelum reaksi sama dengan pinter. Gitu. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke hukum yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap.
Hukum perbandingan tetap dikemukakan oleh tokoh terkenal juga ya teman-teman, bernama Joseph Proust. Ini bisa dilihat fotonya teman-teman. Bapak sangat ganteng sekali. Terus ada bunyi hukum. Bunyi hukumnya adalah suatu senyawa selalu tersusun dari unsur-unsur yang sama dengan perbandingan massa yang tetap. Gitu. Artinya apa? Ketika unsur-unsur membentuk suatu senyawa, itu selalu bergabung dengan perbandingan massa yang relatif sama teman-teman. Selalu sama perbandingan massanya. Meskipun nantinya jumlah senyawanya itu akan berbeda. Seperti itu teman-teman. Terus gimana Pak? Itu saya belum paham. Langsung contoh soal. Let's go. Ini dia. Bisa dilihat teman-teman, dalam air H2O, perbandingan massa antara hidrogen dan oksigen adalah 1:8. Jika tersedia 3 gram hidrogen, berapa gram oksigen yang diperlukan? Ini cara mengerjakannya adalah berarti hidrogen dibanding oksigen sama dengan 1:8. Perbandingannya kan 1:8. Nah, 1:8 sama dengan jika diketahui di sini adalah 3 gram hidrogen, berapa oksigen. Nah, oksigennya kita ibaratkan X. Nah, kita menggunakan cara aritmatika teman-teman, yaitu apa? Perkalian silang. Nah, 1 kali X sama dengan 1 X. Benar, 1 X. Benar. 1 X. 1 X. 8 kali 3? 24. 24. Oke, 1 X sama dengan 24. X sama dengan 24/1 sama dengan 24. Oke, pinter. Berarti berapa gram oksigen diperlukan? Sama dengan 24 gram. Nah, dari perbandingan tadi, berarti kan 1:8. Berarti kan di sini 3:24. Jumlahnya berbeda teman-teman. Cuman secara perbandingannya tetap sama, karena ketika ini dibagi 3, ini dibagi 3, tetap hasilnya 1:8. Perbandingannya tetap sama. Jadi seperti itu maksudnya. Gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Sudah paham semua berarti nih? Ya. Diasmi paham? Sudah paham sekali semuanya Diasmi. Jika teman-teman paham, saya ingin ada perwakilan satu siswa atau siapa yang berkenan untuk maju mengerjakan latihan soal. Siapa nih yang mau maju nih? Naswa. Silakan Dek Naswa boleh maju. Coba kerjakan. Ya, tepuk tangan dulu buat Dek Naswa dong. Langsung aja Dek Naswa. Nanti kan diketahui C-nya itu 18 gram. Ya. Itu 48. Nah, berarti tinggal ditambah aja nggak sih, Pak? Iya. Ditambah 18. Sama ini kan. 8 tambah 48 Dek Naswa, ini salah ya. Bentar. Ini 18. Iya, kan di sini 48. Oh, 48 Dek. Oh, nggak apa-apa. 16. Ini 16. 16 dong. Ini Iya. 16. Ini 6 Pak. 66. Oke, berarti berapa masanya yang terbentuk? 66 gram. Nah, antara ini massa reaktan sama massa produktif apakah sama? Sama Pak, karena kan dia pengkalan massa. Oke. Berarti sudah benar ya hasil dia pengerjaan dari Dek Naswa ya teman-teman, bahwa hasilnya adalah 66 gram. Oke. Selanjutnya latihan soal yang kedua. Siapa nih yang mau ngerjain nih? Diasmi berani gak? Satu. Ya udah, oke. Baik, Oh, PR. Oh. Jadi ya teman-teman, untuk latihan soal ini
Bapak kasih PR. Karena habis ini Bapak ada rapat dengan kepala sekolah, jadi habis ini ya PR aja lah ya. Biasa lumayan sibuk, biasalah gitu. Jadi bisa ini ya nanti dicatat ya teman-teman. Kalau nggak nanti saya share ke ketua kelas soalnya. Juga nanti akan saya tambahkan beberapa latihan soal untuk dikerjakan oleh anak-anak di rumah ya teman-teman. Seperti itu. Baik, mungkin dicukupkan materi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.